Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzuru Anime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh cerita dari anime Genjitsu Tsukiyusa no Oukoku Saikenki Season 1 Part 2. Dan yang belum menonton part 1-nya bisa klik link di deskripsi. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go! Pada part 2 ini melanjutkan kejadian sebelumnya, yang mana setelah Soma berhasil membunuh Raja Gaius dan menaklukkan ibu kota Amidonia, yaitu kota Van. Saat ini Julius, yang merupakan putra Gaius sekaligus pemimpin Amidonia yang baru, meminta bantuan kepada pihak Kekaisaran Green Chaos untuk merebut kembali kota Van dari kerajaan Elfriden. Hal ini dilakukan karena menurut perjanjian deklarasi umat manusia, suatu negara tidak diperbolehkan untuk melakukan pencaplokan wilayah negara lain. Dan jika terjadi, maka negara tersebut akan dikeluarkan dari persatuan deklarasi umat manusia. Lalu saat ini, Julius bersama dengan Jen selaku wakil dari pihak kekaisaran sedang melakukan negosiasi kepada Soma. Namun Soma tentu tidak mau untuk menyerahkan kota Van begitu saja, karena kerajaan Amidonia lah yang memulai penyerangan terlebih dahulu terhadap Elfriden. Lalu singkatnya, Jan selaku pihak kekaisaran akan melakukan diskusi secara khusus dengan Elfriden. Dan hasil dari diskusi tersebut, Elfriden akan mengembalikan kota Van kepada Amidonia dengan syarat Amidonia harus membayar biaya ganti rugi akibat perang yang dilakukan Amidonia kepada Elfriden. Dan sebagai jaminannya, Amidonia harus memberikan batu permata siaran dan juga buku-buku yang ada di perpustakaan Amidonia kepada Elfriden. Awalnya Julius cukup keberatan, terutama mengenai biaya tebusannya. Lalu singkatnya, Julius pun menyetujui syarat-syarat tersebut. Dan kini kerajaan Elfriden telah resmi meninggalkan kota Van. Di sisi lain, saat Soma dan Jan tengah berdiskusi tanpa sepengetahuan Julius, Soma mengajukan sebuah perjanjian rahasia kepada Jan, yakni kerajaan Elfriden memberikan sebuah penawaran berupa bantuan kepada kekaisaran untuk memperkuat militer di negara-negara bagian timur. Yang mana sebenarnya tugas tersebut merupakan tugas dari kekaisaran untuk melindungi dan memperkuat wilayah-wilayah yang lemah akan kekuatan militer. Hal ini dilakukan Soma agar kerajaan Elfriden masih mendapatkan kepercayaan dari kekaisaran, sebab Elfriden merupakan salah satu negara yang tidak menandatangani perjanjian deklarasi umat manusia. Dan sepertinya Nona Maria selaku pemimpin Kekaisaran Green Chaos menyetujui perjanjian tersebut. Kini Elfriden akan membantu menangani militer di negara-negara bagian timur, sedangkan Kekaisaran akan menangani militer di negara-negara bagian barat. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini Soma sedang mengunjungi tempat Carmine sedang ditahan. Alasan kedatangan Soma karena ia ingin mendengar kebenaran yang sebenarnya dari Carmine mengenai pengkhianatannya terhadap Soma sebagai raja yang baru. Dan benar saja, sesuai dengan dugaan Soma, ternyata alasan sebenarnya pengkhianatan Carmine karena ia ingin memancing para bangsawan korup agar mudah dikumpulkan lalu ditangkap. Namun sebagai gantinya, Carmine juga harus menerima hukuman mati sama seperti para bangsawan korup lainnya. Dan karena Soma tak tega melihat Carmine harus dihukum mati di depan umum, akhirnya Soma memberi Carmine sebuah bir yang berisikan racun agar Carmine bisa mati tanpa rasa sakit. Kini Carmine pun dinyatakan telah tewas. Lalu untuk posisi pemimpin angkatan darat saat ini akan digantikan Clive Magna menggantikan Carmine. Beberapa hari setelah itu, kini tiba saatnya Kartos dan Carla yang akan diadili secara langsung oleh Soma. Lalu singkatnya, Kartos tidak jadi dihukum mati
karena sebagai bentuk penghormatan pengabdiannya terhadap kerajaan selama 100 tahun. Namun ia akan ditahan dan diawasi langsung oleh Excel selaku mertua dari Kartos. Lalu untuk Carla, ia akan dijadikan budak dari Soma. Alasan Soma menunjuk Carla sebagai budaknya jika suatu ketika Soma menjadi raja yang tirani atau raja yang kejam, Soma meminta Carla untuk membunuhnya karena kemungkinan Lycia maupun Aisyah tidak akan sanggup untuk membunuh Soma. Lalu di saat yang sama, Soma juga berhasil membunuh seluruh bangsawan yang diduga telah melakukan kerjasama dengan Amidonia secara diam-diam. Lanjut. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini Soma mendapat kabar dari Ludwig bahwa temannya Ludwig yang bernama Genia telah membuat barang yang tak masuk akal. Seketika Soma dan Lycia diantar Ludwig menuju tempat Genia. Dan setelah bertemu dengan Genia, di sini Soma menyadari bahwa Genia merupakan ilmuwan yang bisa menjadikan kerajaan Elfriden menjadi kerajaan yang sangat maju dengan penemuan-penemuan yang dibuat Genia. Lalu untuk mengamankan Genia, Soma memutuskan untuk menjodohkan Genia dengan Ludwig karena Ludwig merupakan salah seorang yang dekat dengan kerajaan. Kita beralih ke kerajaan Amidonia. Meskipun kota Van telah berhasil direbut lagi, para penduduk kota Van mulai melakukan pemberontakan kepada Julius karena mereka merasa lebih nyaman berada di bawah naungan kerajaan Elfriden. Dan tak lama kemudian, beberapa kota lainnya juga ikut memberontak kepada Julius, sehingga dengan terpaksa Julius pun turun dari tahtanya. Lalu karena saat ini kerajaan Amidonia sedang berada pada kekosongan kepemimpinan, negara-negara tetangga Amidonia mulai melakukan penaklukan wilayah Amidonia. Mengetahui hal tersebut, penduduk Amidonia mengirim sebuah surat permintaan kepada Soma agar Soma segera menguasai seluruh wilayah Amidonia. Lalu singkatnya, Soma pun menerima permintaan tersebut. Dan karena Elfriden dan Amidonia telah menjadi satu, kini wilayah tersebut diubah namanya menjadi Fridonia dengan Soma sebagai rajanya. Lalu di sini terungkap ternyata dalang dari semua ini adalah ulah dari Roroa, yaitu adik dari Julius. Sejak dulu Roroa memang tak sejalan dengan ayah dan kakaknya, sehingga ia memutuskan untuk bergabung dengan Elfriden dan menjadi istri ketiga dari Soma. Dan karena Roroa memiliki keahlian dalam berbisnis yang hebat, yang mana bisa Soma manfaatkan untuk menambah pemasukan kerajaan, pada akhirnya Soma pun menerima Roroa menjadi istrinya bersama Lycia dan Aisyah. Selain itu, Soma juga mengangkat Colbert, yaitu mantan Badan Keuangan Amidonia, menjadi Menteri Keuangan Fridonia. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini Roroa sedang membutuhkan tenaga kerja untuk membantu bisnisnya. Lalu singkatnya, Soma menemukan seorang penjual budak, yang mana penjual tersebut mengajari budak-budaknya membaca, menulis, dan juga berhitung sebelum mereka dijual. Dan dari sini Soma ingin menjadikannya sebagai orang yang mengajari budak-budak yang ada di Fridonia untuk diajari membaca, menulis, dan berhitung, agar kelak budak-budak tersebut bisa dijadikan pegawai negeri di Fridonia. Dan di sini Roroa juga akan memilih tenaga kerja untuk bisnisnya dari budak-budak tersebut. Lanjut. Saat ini Soma dan Lycia sedang menyamar dengan ditemani Carla dan Paman Owen untuk berkeliling di berbagai kota. Dan saat mereka singgah di salah satu kota, di sini Lycia sangat terkejut karena dulunya kota yang mereka singgahi tersebut terkenal sebagai kota yang sangat kumuh dan kotor. Namun saat ini kota tersebut menjadi kota yang sangat bersih berkat Soma, yang mana hal ini dikarenakan Soma menerapkan kebersihan lingkungan di kota tersebut. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat pengungsian para penduduk,
yang mana sebenarnya penduduk tersebut dulunya berasal dari daerah yang saat ini telah dikuasai para iblis. Dan setelah sampai, Soma pun pergi menemui pemimpin dari pengungsi tersebut. Ia bernama Jirukoma. Lalu alasan sebenarnya kedatangan Soma adalah untuk memberikan penawaran kepada para pengungsi tersebut untuk menjadi penduduk resmi dari kerajaan Fridonia, dan mereka nantinya akan ditempatkan di kota Venetinova. Selain diberikan tempat tinggal, mereka juga akan diberikan pekerjaan di sana. Namun jika mereka menolak, maka dengan terpaksa para penduduk harus pergi meninggalkan kerajaan Fridonia. Lalu singkatnya, Jirukoma memilih untuk pergi meninggalkan kerajaan bersama beberapa penduduk karena mereka masih memiliki keinginan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Sedangkan adik dari Jirukoma, yaitu Komain, akan memimpin para penduduk yang menerima tawaran Soma menjadi bagian dari warga Fridonia. 8 bulan semenjak kedatangan Soma di dunia tersebut pun berlalu. Saat ini Soma sedang dipanggil Raja Albert dan istrinya untuk melakukan perbincangan yang cukup serius. Dan benar saja, akhirnya Raja Albert akan mengatakan semua hal yang menjadi unek-unek dari Soma, yang mana semua bermula dari istri Albert, yaitu Elisa, yang memiliki kekuatan bisa melihat masa depan. Ternyata pada timeline yang berbeda, ia melihat kerajaan Elfriden hancur setelah Soma terpanggil di dunia tersebut. Dan yang membedakan saat itu, Soma hanya diangkat sebagai Perdana Menteri dan Raja Albert tetap menjadi rajanya. Namun hal tersebut mengakibatkan kehancuran bagi kerajaan Elfriden, sebab Raja Albert terhasut oleh bangsawan-bangsawan korup. Meski timeline tersebut terlihat buruk, jauh sebelum itu pada timeline sebelum-sebelumnya, Elisa selaku keturunan Elfriden murni telah menikah dengan pria lain. Namun pada kepemimpinan pria tersebut juga membawa kehancuran pada kerajaan Elfriden. Bahkan bisa dibilang lebih buruk dari masa kepemimpinan dari Raja Albert. Dan dari beberapa kandidat raja terbaik, menurut Elisa, yang terbaik hanyalah Raja Albert. Maka dari itu Elisa memilih untuk menikah dengan Albert. Dan dari sini akhirnya Albert dan juga Elisa di timeline saat ini sepakat untuk mengangkat Soma menjadi raja barunya. Mereka juga menjodohkan Soma dengan Lysia, karena pada timeline sebelumnya Soma dan Lysia memiliki ikatan yang kuat satu sama lain, sehingga Raja Albert yakin bahwa Soma dan Lysia bisa membawa Elfriden menjadi lebih baik. Di sini Raja Albert juga menambahkan mengenai alasan Carmine mau berkorban untuk pemerintahan Soma, karena setelah Carmine mendengar langsung mengenai masa depan dari Elfriden dari Albert, Carmine pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya sebagai bentuk kesetiaannya kepada Albert. Dan akhirnya semua yang menjadi unek-unek dari Soma selama ini terjawab sudah. Lalu setelah itu, Albert dan Elisa memutuskan untuk pergi meninggalkan istana dan tinggal di tempat lain, agar orang-orang tidak beranggapan bahwa Albert masih tergiur akan kekuasaan dari kerajaan Fridonia. Dan di akhir cerita, Soma beserta pengikutnya akan melanjutkan amanah yang telah diberikan Albert untuk menjadikan kerajaan Fridonia menjadi lebih maju. Oke, untuk pembahasan Genjitsu Sugeyoshano Oukoko Saigenki Season 1 Part 2 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.